warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7F Diki Saputra akan memberitakan banjir Aceh di Sumatera Barat. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe sebarang, alhamdulillah. Saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe sebarang, alhamdulillah. Presiden Prabowo meninjau para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akses jalan putus jenazah korban bencana di Padang Panjang, Sumatera Barat digotong melewati jalan setapak di Lembah Anai. Sejumlah bantuan disalurkan melalui udara untuk menjangkau daerah terisolir akibat bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anju Sore bersama saya Reni Armsari. Kita awali Anju Sore hari ini dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Senin pagi. Presiden mengungkapkan para pengungsi masih mengalami syok akibat bencana yang melanda.
Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung Serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir.